Salam jumpa lagi sahabat belajar sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video saya sebelumnya tentang penyusunan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Video ini merupakan video bagian kedua. Bagi sahabat sekalian yang belum mempelajari penyusunan jurnal penyesuaian untuk bagian pertama, dapat terlebih dahulu mempelajarinya. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Sahabat sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari 3 akun yang perlu mendapat penyesuaian dalam penyusunan jurnal penyesuaian perusahaan jasa, yakni beban yang dibayar di muka, pemakaian perlengkapan, dan penyusutan aktiva tetap. Pada video pembelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari 3 akun lagi yang perlu mendapat penyesuaian, yakni pendapatan yang diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Mari kita pelajarinya satu persatu. Akun keempat yang perlu mendapat penyesuaian yakni pendapatan yang diterima di muka. Apabila suatu perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan yang dipesan, tetapi telah menerima pembayaran atas pesanan tersebut, maka penerimaan yang demikian dapat dikatakan sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan ini juga dapat diperlakukan atau dicatat sebagai kewajiban atau utang. Sahabat sekalian, konsep sederhana yang dapat kita pahami dari pendapatan yang diterima di muka, yakni Anda sebagai pengusaha atau sebagai penjual telah menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum Anda menyelesaikan suatu pekerjaan. Penerimaan seperti ini ialah yang kita sebut sebagai pendapatan yang diterima di muka. Sahabat sekalian, agar kita semakin memahami pendapatan diterima di muka, maka berikut ini saya sajikan sebuah bagan agar kita dapat memahami secara keseluruhan terkait pendapatan yang diterima di muka sebelum kita melangkah melalui contoh soal. Perhatikan sahabat sekalian, pendapatan diterima di muka dapat dicatat sebagai kewajiban dan dapat juga dicatat sebagai pendapatan. Ketika pendapatan diterima di muka dicatat sebagai kewajiban, maka kita dapat mengetahuinya atau dapat menandainya dengan melihat yang pertama, di jurnal umum pencatatannya kas di sisi debit dan titik-titik diterima di muka di sisi kredit. Titik-titik ini akan diisi dengan jenis pembayaran atau jenis penerimaan yang diterima di muka. Misalnya, contohnya sewa diterima di muka. Selanjutnya, di neraca saldo tertulis titik-titik diterima di muka di sisi kredit. Titik-titik di sini konsep yang sama seperti yang di atas, diisi dengan penerimaan yang telah diterima di muka. Misalnya saja sewa. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dicatat sebagai kewajiban, yakni titik-titik diterima di muka di sisi debit dan pendapatan titik-titik di sisi kredit. Sama seperti konsep yang kita pelajari pada video pertama tentang beban dibayar di muka, maka bentuk penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dicatat sebagai kewajiban ini merupakan format baku. Jadi, dicatat sebagai kewajiban, maka yang dicatat adalah yang sudah menjadi hak atau yang sudah menjadi pendapatan perusahaan. Seperti apa? Nanti akan lebih jelas ketika kita mempelajarinya melalui contoh soal. Yang kedua, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Ketika dicatat sebagai pendapatan, kita dapat mengetahuinya melalui yang pertama, di JU, jurnal umum,
pencatatannya, kasnya di sisi debit, dan pendapatan titik-titik di sisi kredit. Selanjutnya, di neraca saldo tertulis pendapatan titik-titik di sisi kredit. Sama seperti sebelumnya, titik-titik ini diisi dengan jenis penerimaan atau pendapatan yang diterima di muka. Bentuk jurnal penyesuaiannya, pendapatan titik-titik di sisi debit, dan titik-titik diterima di muka di sisi kredit. Sama juga, titik-titik ini akan diisi dengan penerimaan atau pendapatan yang diterima di muka. Selanjutnya, yang dicatat adalah yang belum menjadi hak atau pendapatan perusahaan. Jadi kita sudah lihat jelas perbedaannya di sini. Ketika dicatat sebagai kewajiban, maka yang kita catat adalah yang sudah menjadi hak atau pendapatan perusahaan. Sebaliknya, ketika dicatat sebagai pendapatan, maka yang kita catat adalah yang belum menjadi hak atau pendapatan perusahaan. Mari kita pelajari dalam contoh soal agar Anda semakin bisa memahami. Mari kita pelajari dalam contoh soal ketika pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang atau kewajiban. Perhatikan. Di neraca saldo, terdapat perkiraan sewa diterima di muka di sisi kredit sebesar 36 juta. Data penyesuaian menunjukkan bahwa sewa diterima di muka pada tanggal 1 September 2004 untuk masa 1 tahun, 36 juta. Selanjutnya anak-anak, mari kita analisis. Pembayaran 1 September 2004 untuk masa 1 tahun, 12 bulan sebesar 36 juta, maka akan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya, yakni tahun 2005. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian, untuk pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang, maka kita akan melihat bahwa pada bulan Desember, perusahaan harus tutup buku, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Maka kita dapat menghitungnya seperti ini. Dari bulan September sampai bulan Desember 2004, total yang telah dijalani atau yang dapat diakui perusahaan sebagai pendapatan yakni 4 bulan. Sedangkan sisanya dari bulan Januari sampai dengan Agustus, yakni selama 8 bulan, sebagai pendapatan. Sahabat sekalian, kita telah pelajari pada bagian sebelumnya bahwa ketika dicatat sebagai utang, yang kita hitung adalah yang sudah menjadi hak atau pendapatan perusahaan. Dengan bentuk jurnal penyesuaiannya, titik-titik diterima di muka, dan pendapatan titik-titik di sisi kredit. Nah, titik-titik ini kita akan isi dengan jenis pendapatan yang kita terima di muka, yakni dalam hal ini kita menerima sewa, maka titik-titiknya kita isi dengan sewa diterima di muka, dan pendapatan titik-titik kita isi dengan pendapatan sewa. Mari kita lanjutkan. Sekali lagi, karena dicatat sebagai utang, maka jurnal penyesuaiannya adalah yang sudah menjadi hak perusahaan. Untuk menghitungnya, kita dapat menghitung secara sederhana, yakni 4 bulan yang telah diakui sebagai pendapatan, dibagi dengan total pembayaran untuk 1 tahun, yakni 12 bulan, dikali dengan 36 juta. Hasilnya 12 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya, sewa diterima di muka berada di sisi debit sebesar 12 juta dan pendapatan sewa di sisi kredit sebesar 12 juta. Sahabat sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan untuk penyesuaian pendapatan diterima di muka apabila dicatat sebagai pendapatan. Perhatikan contoh soal berikut. Pada neraca saldo,
tertulis perkiraan pendapatan sewa di sisi kredit sebesar 36 juta. Pada akhir periode 31 Desember 2004, data penyesuaian menunjukkan bahwa pendapatan sewa diterima pada 1 September 2004 untuk 1 tahun. Mari kita lanjutkan dengan menganalisis. Pembayaran pada 1 September 2004 untuk 1 tahun. Apabila kita hitung selama 12 bulan atau 1 tahun, maka dari September 2004 akan berakhir pada tahun berikut, yaitu pada bulan Agustus 2005, dengan total pembayaran selama setahun yakni 36 juta. Karena pendapatan diterima di muka ini, di neraca saldonya tertulis pendapatan sewa, artinya dicatat sebagai pendapatan. Sehingga yang akan kita hitung adalah besarnya bulan yang belum dapat diakui perusahaan sebagai pendapatan, atau total yang belum menjadi hak perusahaan. Pada bulan Desember 2004, perusahaan harus tutup buku, sehingga perlu melakukan penyesuaian. Maka, dari September 2004 sampai Desember 2004, total bulan yang telah menjadi hak perusahaan yakni selama 4 bulan yang dapat diakui sebagai pendapatan. Sedangkan yang belum dapat diakui oleh perusahaan yakni dari bulan Januari 2005 sampai Agustus 2005 yakni 8 bulan. Karena ini pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, maka yang kita hitung adalah yang belum diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan, yaitu 8 bulan. Maka 8 dibagi 12. 12 ini 1 tahun, dikalikan dengan 36 juta, total pembayaran untuk 1 tahun, sehingga diperoleh hasil 24 juta. Maka kita dapat susun jurnal penyesuaiannya. Pendapatan sewa di sisi debit 24 juta dan sewa diterima di muka di sisi kredit 24 juta. Demikian sahabat sekalian terkait contoh pendapatan diterima di muka apabila dicatat sebagai utang atau kewajiban dan apabila dicatat sebagai pendapatan. Sekali lagi saya menampilkan bagan terkait pendapatan diterima di muka sehingga sahabat sekalian semakin mudah mengingat dan memahami proses pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Sahabat sekalian, akun kelima yang perlu mendapat penyesuaian yakni pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya. Terhadap pendapatan seperti ini perlu dilakukan penyesuaian. Sahabat sekalian, pendapatan yang masih harus diterima ini umumnya terjadi jika tagihan selama tahun berjalan belum dibayar. Misalnya, Anda menjual barang secara kredit kepada pelanggan Anda dan dijanjikan akan dibayar pada bulan September. Ternyata sampai bulan Desember Anda harus tutup buku, belum juga dibayarnya. Inilah yang kita sebut dengan pendapatan yang masih harus diterima. Bentuk jurnal penyesuaiannya adalah piutang titik-titik di sisi debit dan pendapatan titik-titik di sisi kredit. Titik-titik ini kita akan isi dengan jenis pendapatan yang masih harus kita terima. Saya ambil contoh misalnya sewa kos-kosan, tapi sampai bulan Desember ada anak kos yang belum bayar selama 3 bulan, tunggak 3 bulan. Maka ini masuk dalam kategori pendapatan yang masih harus diterima.
Mari kita lanjutkan dengan contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2006, perusahaan masih harus menerima sewa gedung untuk bulan September sampai dengan Desember 2006 sebesar 500.000 per bulan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, anak-anak sekalian. Ada pendapatan yang seharusnya Anda terima di tahun 2006, tetapi sampai bulan Desember belum juga Anda terima. Nah, ini yang disebut dengan pendapatan yang masih harus diterima. Per bulannya 500.000. Maka kalau kita hitung dari September, Oktober, November, dan Desember, ada total 4 bulan yang belum diterima. Maka 500.000 dikali 4, totalnya menjadi 2 juta rupiah. Mari perhatikan, saya coba perlahankan penjelasan ini. Pendapatan yang masih harus diterima dari bulan September sampai dengan Desember yakni 4 bulan. Sewa per bulan 500.000. Sehingga 4 dikali 500.000 sama dengan 2 juta rupiah. Maka kita akan masukkan dia ke dalam jurnal penyesuaian sesuai dengan format sebelumnya. Maka piutang titik-titik, titik-titiknya kita isi dengan sewa 2 juta di sisi debit, dan pendapatan titik-titik titik-titiknya kita isi dengan sewa, maka nilainya menjadi 2 juta di sisi kredit. Akun ke-6 yang membutuhkan jurnal penyesuaian yakni beban yang masih harus dibayar. Beban atau kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Jika disesuaikan, maka akan menambah beban untuk periode yang sedang dilaporkan. Jadi ini umumnya biasanya terjadi pada gaji. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar, prinsipnya kerja dulu baru dibayar. Jadi gaji bulan Desember biasanya akan diterima di bulan Januari. Nah, inilah yang memunculkan penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Bentuk jurnal penyesuaiannya, beban titik-titik di sisi debit dan utang titik-titik di sisi kredit. Di mana yang kita catat adalah sebesar beban yang belum dibayar. Mari kita amati contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Gaji karyawan bulan Desember 2004 baru akan dibayarkan tanggal 3 Januari 2005 sebesar 3.500.000. Maka jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut, yakni beban gaji di sisi debit 3.500.000 dan utang gaji di sisi kredit 3.500.000. Sahabat sekalian, beban yang masih harus dibayar tetap harus dicatat sebagai beban. Meskipun gajinya baru dibayar pada bulan Januari, tetapi tetap perlu dibuat jurnal penyesuaian, sehingga dalam pencatatannya harus kita masukkan. Demikian sahabat sekalian, pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari pada video pembelajaran ini. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka dalam menyusun jurnal penyesuaiannya dapat dicatat dengan 2 cara, yakni dicatat sebagai kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan. Jika dicatat sebagai kewajiban, maka yang dicatat adalah yang sudah menjadi hak atau pendapatan perusahaan. Dan apabila dicatat sebagai pendapatan, maka yang dicatat adalah yang belum menjadi hak atau pendapatan perusahaan. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang dicatat adalah pendapatan yang belum diterima. Dengan format penyesuaiannya, piutang titik-titik di sisi debit dan pendapatan titik-titik di sisi kredit. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar.
Yang dicatat adalah besarnya beban yang belum dibayar, dengan format penyesuaian beban titik-titik di sisi debit dan utang titik-titik di sisi kredit. Demikian sahabat sekalian, pembahasan kita di video kedua tentang penyusunan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Tetap semangat belajar meskipun berada di rumah. Salam sehat selalu.